Silakan Pak Asril sebagai apa terakhir. Ini beliau ini apa Wikipedia Minang ini Pak Asril Canago. Kemudian silakan Pak Asril Canago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ikut setengah karena pergi takziah tadi ke Padang Panjang pagi. Terima kasih udah Prof. Fazli. Saya ingin mulai dari yang terakhir. Sangat mengejutkan sebenarnya informasi yang dikatakan tadi, fakta dari tes CPNS ya. Ya. Mungkin ini perlu kita dalami, diteliti lebih lanjut ya. Salah satunya mungkin saja minat untuk menjadi ASN itu yang mungkin menurun ya. Nah, tapi bisa juga memang karena faktor-faktor di luar kognitif yang disebutkan tadi. Saya ingin mengatakan begini. Pada tahun 1944 di zaman Jepang itu diterbitkan satu buku yang menurut Profesor Sartono itu belum ada sampai sekarang. Judulnya Orang Indonesia Terkemuka di Jawa. Ya, itu ada 309 entry nama orang terkemuka. Nah, itu hanya yang di Jawa gitu. Di sana ternyata jumlah orang Minang sangat menonjol gitu. Jadi orang Minang yang tinggal di Pulau Jawa pada zaman itu mungkin jumlahnya tidak sampai 0,5% ya. Tapi dalam buku itu ada mereka sebanyak 5% ya di dalam buku itu. Nah, kemudian khusus untuk dokter, kedokteran itu lebih 10%. Jadi di dalam buku Gun Seikanbu yang diterbitkan itu orang Indonesia terkemuka di Pulau Jawa itu ada 550 nama dokter yang dianggap orang terkemuka. Nah, itu lebih 10%. Karena lebih 50 orang, ada 58 orang itu orang Minang gitu. Nah, karena itu memang dunia kedokteran Indonesia ini sampai sekarang masih cukup didominasi oleh orang-orang Minang. Nah, dalam ensiklopedia Indonesia yang disusun Hasan Sadli tahun berapa itu ada sekitar 1.000 nama orang terkemuka, nama tokoh. Itu 17% orang Minang. Jadi sangat menonjol. Karena apa? Karena jumlah populasi orang Minang di Indonesia itu di bawah 3%. Tetapi yang dianggap orang-orang terkemuka, tokoh itu jumlahnya 17%. Nah, dalam buku Apa Siapa yang diterbitkan oleh majalah Tempo tahun 81-82 edisi pertama, itu ada sekitar 700 nama ya. Itu masih 11% orang Minang ya. Jadi hampir 100 itu ada orang Minang dari 700 itu sekitar 80 lah. Nah, di sini kami sekarang sebenarnya ya, dan kita ini saudara Burmalis tahu, saya bersama Yayasan Pusat Kebudayaan Minang itu Pak Irman yang pembinaannya, juga ada Pak Gemawan di sana, ada Ibu Nuriyati Subakat dan lain-lain. Sekarang sedang menyusun ensiklopedia tokoh Minang gitu, yang kita anggap orang-orang terkemuka Minang. Nah, acara ini sebenarnya sangat surprise bagi saya. Karena acara-acara yang diadakan Pak Fasi dengan Diaspora Minang Global Network Global ini itu selalu memunculkan orang-orang yang sangat pantas ya kita apresiasi dan kita tampilkan di dalam itu gitu. Jadi insya Allah lah mungkin setahun ini bisa kita kerjakan, tahun depan sudah bisa kita terbitkan. Entry yang sudah ada sekarang itu sekitar 1.300 ya. 1.300 dan sekitar 300 sampai 400 sudah ditulis, yang lain sedang proses riset, wawancara bagi yang masih hidup. Jadi mohon saja nanti saya sudah minta nomor-nomor kepada Bung Burmalis ini, nanti kalau dihubungi jangan kaget gitu, dan mohon bersedia gitu orang-orang yang ditampilkan ini. Ya, insya Allah ya. Nah, sekedar informasi untuk indikator, walaupun bukan yang resmi atau yang terkualifikasi misalnya.
Tapi ada hasil beberapa survei yang mengatakan bahwa Wikipedia itu tidak kalah akuratnya juga dengan Ensiklopedia Britannica gitu. Jadi sangat serius juga mereka menggarap. Kalau semua yang hadir ini mendengar misalnya mencoba mengklik ya men-search melalui Google tentang tokoh-tokoh etnis di Indonesia. Nah, saya sudah melakukan itu. Ternyata jumlah ya kalau kita ketik tokoh Minangkabau itu jumlahnya muncul sekitar 2.000 ya 2.000 yang dianggap tokoh oleh ensiklopedia oleh Wikipedia. Klik tokoh lain, semuanya di bawah yang berasal dari etnis Minang ya. Walaupun Sunda misalnya itu jumlah populasinya adalah 15% dari penduduk Indonesia, ketik tokoh Sunda itu tidak sampai separuh kalau kita ketik tokoh Minangkabau. Begitu juga etnis lain gitu. Jadi sebenarnya orang Minang ya jumlahnya yang dianggap itu orang-orang terkemuka tokoh itu paling banyak di Indonesia ini kalau menurut Wikipedia gitu. Nah, sekarang kita ingin juga tahu siapa saja mereka gitu. Jadi nama yang sudah ada sekarang itu ya sudah sekitar 1.300 yang sudah kita kumpulkan gitu. Saya hanya ingin menyampaikan itu saja. Karena itu saya kaitkan tadi informasi yang dikatakan Profesor Tasli tadi sangat mengejutkan. Yeah. Informasi tambahan ya, tahun 90-an saya bersama Pak Hasan waktu itu gubernur ya, diberitahu ya hasil penelitian atau pengujian terhadap karyawan BUMN seluruh Indonesia oleh Lembaga Psikologi Angkatan Darat. Sekarang namanya Dinas Psikologi Angkatan Darat ya. Nah, rata-rata di semua BUMN di Indonesia itu orang cerdas, orang yang dianggap cerdas yang punya IQ di atas 110 itu hanya 15%. Ya, 15%. Barangkali itu normal ya. Saya tidak tahu persis indikator lain. Tapi di PT Semen Padang yang waktu itu 95% karyawannya adalah orang Minang ya. Itu orang cerdasnya ternyata 35% gitu. Jadi itu fakta-fakta. Karena itu apa yang dikatakan dengan BKN tadi memang sangat mengejutkan dan saya kira perlu kita teliti gitu. Ya. Dalami. Baik. Kesempatannya dapat di. Ya. Baik, terima kasih banyak Adinda yang selalu berupaya merekam segala perjalanan komunitas dan orang-orang Minang. Terima kasih banyak.